Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa haridil mu'minin. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Maka berperanglah pada jalan Allah. Tidaklah diberati melainkan diri engkau sendiri, dan kerahkanlah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah akan menyekat kegagahan orang-orang yang kafir itu. Dan Allah adalah terlebih gagah dan terlebih ngeri siksanya. Nabi yang di muka sekali. Kemudian datanglah perintah berjuang kepada Rasul. Maka berperanglah engkau pada jalan Allah. Tidaklah diberati melainkan diri engkau sendiri. Di dalam ayat ini kita dapat melihat betapa beratnya tanggung jawab seorang Rasul. Menurut penelitian ahli tafsir, susunan wahyu di ayat ini ada hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Sekarang ini terdapat bukan sedikit orang yang munafik. Meskipun demikian, namun perjuangan dan peperangan mesti diteruskan. Jangan ragu melihat keadaan demikian. Engkau sendiri terlebih dahulu mengerahkan dirimu. Jangan dahulu engkau mengajak orang lain. Sebelum engkau sadari benar-benar bahwa engkau adalah orang pertama yang memimpin. Asal telah engkau bulatkan tekadmu bahwa perang ini akan engkau lanjutkan juga, walaupun seorang diri, niscaya Allah akan menolong engkau, bukan bergantung kepada bilangan tentara, melainkan kepada pertolongan Allah sendiri. Dengan demikian, walaupun ada yang munafik, engkau tidak akan merasa kecewa, sebab dirimu telah mempunyai tekad yang bulat. Kalau hatimu sudah sampai demikian bulatnya, dengan sendirinya kelak dari kalangan pengikutmu yang banyak itu akan ada yang bersedia berdiri di sampingmu menghadapi segala bahaya. Itulah orang yang beriman. Tetapi kalau engkau mulai menyatakan diri, kawan yang sepaham itu tidak akan timbul, sehingga kemunafikan juga yang akan memengaruhi suasana. Setelah tekad diri sendiri bulat, datanglah kelanjutan, dan kerahkanlah orang-orang yang beriman. Melihat tekad bulat pimpinannya, orang-orang yang beriman tidak akan ragu-ragu lagi mengikuti apabila mereka dikerahkan. Di saat itu suara si munafik dan kepengecutan mereka tidak akan bisa lagi memengaruhi suasana. Ayat ini memberi ajaran kita pula betapa pentingnya kebesaran, semangat pemegang komando tertinggi dalam suatu peperangan. Pemimpin sendiri orang satu-satunya yang ingin melanjutkan perang walaupun sendirian. Di dalam sekalian sejarah peperangan Nabi, dapat kita lihat betapa beliau sendirilah yang menjadi orang pertama memegang inisiatif di barisan muka. Dalam perang Badar, beliau langsung mengerahkan orang-orang yang beriman menyerbu musuh yang 3 kali lebih banyak. Dalam peperangan Uhud, keluarlah perkataan beliau yang terkenal. Kalau seorang Rasul telah melekatkan pakaian perangnya, pantang baginya menanggalkannya sebelum Allah menentukan siapa di antara kedua belah pihak yang akan menang. Dalam peperangan Khandaq, beliau sendiri tutur menggali lubang atau parit pertahanan yang penting itu, meskipun usia beliau telah meningkat 60 tahun. Namun peperangan ke Tabuk yang terkenal, betapa kesukaran yang dihadapi, beliau sendiri yang memimpinnya. Ingatlah perkataan beliau ketika hendak memenuhi janji dengan Abu Sufyan sesudah peperangan Uhud, bahwa tahun depan mereka akan bertemu kembali di Badar.
Nabi menyanggupi janji itu, tetapi beberapa orang di antara tetaranya mundur hatinya karena dipertakut-takuti oleh Nu'aim bin Mas'ud al-Ansori yang mendapat upah menyebar berita menakut-nakuti oleh Abu Sofyan. Waktu itulah Nabi bersabda, "Demi Allah yang memegang diriku dalam tangannya, aku mesti pergi menemui Abu Sofyan di Badar, walaupun seorang diri." Lihat tafsir juz 3 surah Al-Imran ayat 173. Berkata Ar-Razi dalam tafsirnya, ayat ini membuktikan bahwa Rasulullah memang yang segagah-gagah hamba Allah dan orang yang paling arif taktik peperangan. Tidaklah Allah akan mendatangkan wahyu demikian menyuruh pergi perang walaupun sendirian, melainkan karena Allah Maha tahu bahwa nabinya memang seorang yang gagah perkasa. Selanjutnya kata Aroji, dan kegagahan perkasaan beliau ini diteladan langsung oleh Abu Bakar ketika beliau memutuskan hendak memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Waktu itu diucapkannya pula, walaupun seorang diri, dia akan memerangi mereka. Memang seseorang yang telah tahu bahwa segala perkara di dunia ini adalah di tangan Allah dan tidak sesuatu yang akan dapat dicapai kecuali dengan ketentuan Allah. Merasa mudah berkata demikian. Sekian Ar-Raji. Setelah itu, yaitu setelah Rasul bersedia menghadapi perangan seorang diri dan kaum yang beriman, telah padat pula semangatnya mengikuti Rasul. Allah berfirman, mudah-mudahan Allah akan menyekat kegagahan orang-orang yang kafir itu. Di lanjutan ayat ini jelas, kita lihat bahwa yang amat diperlukan ialah bahwa Rasul sebagai orang pertama dan kaum yang beriman sebagai pengikut yang setia, semuanya sama-sama sudi mati karena mempertahankan yang hak. Di sini terjadilah pertempuran di antara dua semangat, dengan semangat kaum muslimin yang begitu besar. Mudah-mudahan Allah dapat membendung penyerbuan orang kafir itu. Artinya semangat kafir akan lemah dan mereka akan mundur sebab yang mereka pertahankan bukanlah kebenaran. Hal ini tidak bergantung kepada banyak atau sedikitnya bilangan. Kemenangan di Badar dengan 300 kaum muslimin dan kekalahan musyrikin yang 1.000 orang adalah kesaksian yang nyata dalam hal ini. Demikian juga kemunduran Abu Sofyan menghadapi janji pertemuan di Badar yang kedua kali. Penutup ayat berkata, dan Allah adalah terlebih gagah sebab seluruh kekuatan di dalam alam ini adalah di tangan Allah belaka. Allah lebih gagah daripada kaum musyrikin itu. Allah menguasai hujan dan panas, menguasai medan dan cuaca, dan juga menguasai hati manusia. Semuanya itu tidak terdapat pada musyrikin Quraisy yang menantang Allah. Dan terlebih ngeri siksaannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh ahli tafsir Ibnu Katsir, Allah sanggup menjatuhkan balasannya yang ngeri sejak dari dunia ini lalu ke akhirat. Maka di dalam ayat ini diingatkan kepada Rasul dan orang-orang yang beriman bahwa selama dalam perjuangan atau jihad dan di mana saja pun menghadapi musuh, hendaklah dipegang teguh niat bahwa yang diperjuangkan sampai bersambung nyawa ialah sabilillah, jalan Allah. Yang akan membantunya ialah Allah. Allah yang tidak dapat dilawan dan ditantang oleh siapapun jua. Di dalam ayat ini bertemulah perangsang kegagah perkasaan untuk Rasul dan umatnya dan penggentar bagi musyrikin yang melawan.